Halo, dengan saya Ari Gardananjaya, psikolog. Beberapa saat yang lalu saya pernah memposting atau pernah memberikan hal tentang emotional dumping, di mana emotional dumping itu kalau secara definisi bisa dikatakan sebagai orang yang membanjiri emosional atau beban emosional kepada orang lain tanpa mencari solusi yang tepat. Mereka cenderung menyalahkan orang lain dan enggan untuk mengakui kesalahannya, gitu. Biasanya suka cari pembenaran, gitu, mencari validasi pada orang lain. Nah, dampak dari tindakan ini sangat merugikan orang lain sebetulnya, terutama hubungan interpersonal. Kenapa sih? Orang yang melakukan emotional dumping itu seringkali menolak umpan balik atau menolak perspektif alternatif dari cerita yang dia sampaikan kepada orang lain tersebut. Itu yang seringnya terjadi. Nah, ada perbedaan sebetulnya antara emotional dumping dengan satu lagi namanya adalah emotional venting, di mana seseorang membagikan emosinya pada orang lain tetapi dia benar-benar tujuannya mencari solusi masalah yang dihadapi. Nah, terus gimana cara ngadepin orang yang melakukan emotional dumping pada kita? Nah, berikut caranya. Pertama, buat batasan. Jika seseorang terus-menerus membagikan masalah tanpa memperhatikan perasaan dan waktu kita, maka penting untuk menetapkan batasannya. Beri batasan yang tegas bahwa Anda tidak punya waktu, Anda merasa tidak nyaman, itu Anda harus memberi batasan yang tegas. Kemudian berani tegas juga, gitu. Berikan pengertian pada teman Anda dengan tegas, misalnya dengan mengatakan, aku tahu hal ini misalnya, bahwa ini berat buatmu, namun aku sedang tidak bisa mendengarkan ceritamu, gitu. Jadi Anda asertif, gitu. Nah, jika Anda merasa tertekan oleh teman yang melakukan emotional dumping, maka ada juga beberapa langkah yang bisa Anda lakukan, gitu ya. Kalau Anda sudah terkena imbasnya nih dari emotional dumping, maka yang pertama coba lakukan self care, yaitu apa sih? Prioritaskan kesejahteraan diri Anda. Luangkan waktu merawat diri seperti berolahraga, meditasi, melakukan hobi yang Anda bisa nikmati, sehingga itu bisa rilis tuh emosional effect dari emotional dumping yang dilakukan orang lain pada Anda. Jangan ragu untuk mengambil jeda dari interaksi oleh orang atau teman yang terus-menerus membagi masalahnya pada Anda, gitu. Nah, yang kedua yaitu adalah komunikasi terbuka. Bicarakan perasaan Anda dengan teman tersebut. Jelaskan bahwa Anda juga merasa tertekan dan butuh waktu atau butuh ruang untuk sendiri. Kemudian ajukan pertanyaan misalnya, apakah kita bisa mencari solusi bersama, atau bagaimana kalau kita saling mendukung tanpa merasa terbebani, atau malah Anda bisa arahkan, kayaknya pasnya permasalahan ini ke psikolog, misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah batasan yang jelas. Terapkan batasan yang jelas, misalnya katakan, aku ingin mendengarkan tetapi aku juga perlu waktu untuk menjaga kesehatan mentalku, misalnya seperti itu. Jadi ingatlah bahwa Anda berhak untuk melindungi diri Anda sendiri. Nah, jangan nggak kepenaan, ya. Jangan nggak enakan. Nah, yang keempat, cari dukungan lain. Misalnya bicarakan perasaan Anda dengan orang lain yang Anda percayai, seperti keluarga, teman dekat, atau profesional, tentang bahwa Anda telah menjadi tempat dari emosional dumping orang lain, gitu. Terkadang membagi emosional dengan lebih dari satu orang itu bisa membantu kita mengurangi beban tekanan tersebut, gitu ya. Dan ingatlah bahwa Anda tidak sendirian, dan yang penting menjaga kesehatan mental Anda itu tanggung jawab Anda, bukan siapa-siapa. Jadi supaya kita lebih sehat mental, maka
baik itu boleh, tapi harus tahu batasan dari kebaikan kita. Itu saja dari saya. Terima kasih.